untuk pemateri ketiga, selanjutnya ada Ibu Kiki Suki Ratnasari. Beliau merupakan advokat publik dan aktivis masyarakat sipil. Dan kebetulan ini Ibu merupakan pembicara paling cantik ya Ibu. Ya Ibu, waktu dan tempatnya kami persilahkan. 20 menit ya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Eli. Ya. Ya, siap. Oke, minta tolong untuk di share screen. Tadi materinya sudah saya titipkan ke Mas Awang. Mbak Eli, saya mau ralat dulu, nama saya Suki Ratnasari aja. Kiki itu nama panggilan gitu. Oh, jadi gitu. Oh, baik, Ibu. apa namanya kalau nama panjangnya Suki Ratnasari. Iya. Baik, Oke. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Lingdaham UNY atas kesempatannya dan salam semangat untuk para narasumber yang lain. Terima kasih ini sudah dijawil untuk forum pagi ini. Saya kebagian tugas untuk membahas tentang problem hukum pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Ya, makasih sudah di-share. Tadi sudah banyak dijelaskan sebetulnya oleh Mas Al-Araf tentang bagaimana aspek-aspek hukumnya ya tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini. Tapi kita coba sebelum ke rancangan atau draft perpresnya, kita coba lihat di Undang-Undang 15/2003 Junto Undang-Undang 5 Nomor 5 Tahun 2018 di dalam perspektif hukum pidana. Bisa next? Ya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini sendiri digunakan rumusan bentuk kesalahannya ini adalah pro parte dolus, pro parte culpa, atau terjemahannya adalah kesalahannya ini adalah untuk sebagian kesengajaan, untuk sebagiannya kealpaan gitu. Jadi memang dalam konteks rumusan ini hanya berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum saja itu sudah bisa seseorang dengan mudah dijerat dengan undang-undang ini. Itu ya, kita mau kenal dulu tentang model tindak rumusan bentuk kesalahannya di dalam undang-undang ini. Lalu juga kalau kita cermati semua pasal-pasal yang kemudian mengandung unsur pidana, di situ disebutkan unsur pidananya ini awalnya itu adalah setiap orang, bukan barang siapa gitu ya. Setiap orang melakukan gitu kan, ada tindakan atau aktivitas yang mengikuti di belakangnya. Nah, ini tentu saja kemudian jadi sangat berpotensi siapapun bisa dijerat dengan menggunakan undang-undang ini gitu. Jadi nggak definitif gitu. Yang kemudian melakukan aktivitas itu atau diduga melakukan aktivitas itu bisa kemudian dijerat dengan undang-undang ini. Lalu kemudian di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kebetulan ada kriminalisasi baru di situ, yaitu penggunaan jenis bahan peledak, aktivitas pelatihan militer dan paramiliter yang kita tahu sebetulnya pelatihan paramiliter ini kan nggak hanya kemudian dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan aksi teror gitu ya, tapi juga oleh organisasi-organisasi yang lain gitu, Menwa misalnya gitu ya, itu lalu kemudian menyebarkan tulisan atau dokumen yang digunakan dalam pelatihan baik elektronik maupun elektronik. Nah, konten-konten yang seperti ini tuh sudah banyak bisa kita temui di dalam internet gitu ya. Nah, potensi kriminalisasinya makin luas gitu. Tadi ya udah kemudian hanya berdasarkan penilaian subjektif aja udah bisa kena di dalam undang-undang ini. Unsur pidananya ini setiap orang juga bukan barang siapa, dan kemudian yang ketiga kriminalisasi barunya ini tuh adalah aktivitas-aktivitas yang tidak hanya organisasi-organisasi atau mereka yang ingin melakukan aksi teror saja yang melakukan, tapi juga dilakukan oleh masyarakat umum gitu. Atau kemudian dituduh memiliki hubungan dengan organisasi teroris gitu. Jadi siapa saja kemudian bisa berpotensi bisa dijerat dengan undang-undang ini. Kemudian next, proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di sini masih
dilakukan berdasarkan hukum pidana atau peradilan umum pidana ya. Kita lihat konteksnya itu. Kalau kemudian tadi diusulkan ada pelibatan TNI, tentu saja kita khawatir gitu, apakah mereka mau tunduk pada peradilan pidana umum seperti itu. Dan di sini disyaratkan di dalam undang-undang ini seluruh proses wajib menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Kita lihat tadi di awal gitu, 3 hal yang saya sebutkan tadi, kita punya sejarah panjang yang namanya undang-undang itu karena pasalnya terlalu terlalu karet, dia bisa dipakai untuk menstigma seseorang dan mengkriminalisasikan seseorang atau kelompok orang gitu. Dan itu yang kita khawatirkan sebetulnya apabila undang-undang ini tidak digunakan secara bijak dan juga pelaksana dari undang-undang ini tidak memahami betul konsep dari undang-undang ini, sehingga memang khawatirnya nanti terjadi chaos malah gitu, banyak kriminalisasi, lalu kemudian suka-suka rezimnya dia mau menstigma siapa, ya itu kemudian yang dikenakan undang-undang ini gitu. Nah, undang-undang ini juga punya kekhususan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana, di mana di pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa di undang-undang ini penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup di sini kalau di KUHP itu kan memang kemudian berdasarkan alat bukti yang kemudian diatur di dalam KUHP. Tapi di dalam undang-undang ini misalnya informasi intelijen saja itu bisa jadi alat bukti permulaan gitu. Nah, makanya ini yang kemudian kita khawatirkan tentang stigma itu tadi ya, siapapun kalau berdasarkan informasi apapun kemudian rezimnya berkehendak seperti itu bisa dipakai untuk menjerat siapa saja. Kemudian di sini tadi sudah disebutkan oleh Mas Al-Araf juga bahwa ada penambahan waktu penangkapan, penahanan, perpanjangan penangkapan, penahanan gitu untuk kepentingan penyidikan dan juga penuntut umum. Kemudian diberikan waktu juga penelitian berkas untuk penuntut umum. Jadi memang waktunya memang sudah dibuat fleksibel gitu di dalam undang-undang ini. Next. Nah, aksi teror di sini disebutkan adalah perbuatan pidana yang penanggulangannya telah diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Definitif di sini. Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, lembaga pemasyarakatan, kalau sistem hukum pidana kan itu ya. Artinya di mana TNI akan diletakkan dalam sistem ini ketika kemudian dilibatkan. Itu tidak diatur jelas di dalam undang-undang ini gitu. Jadi kalau kemudian di Perpres memandatkan itu, kita bingung nih diletakkan di mana nih TNI. Sudah tadi kita belum tentu menjamin bahwa mereka mau tunduk dalam sistem peradilan umum. Di sini dalam sistem peradilan pidananya mau diletakkan di mana ini gitu kan. Lalu next kita lihat di rancangan Perpresnya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Al-Araf bahwa TNI ini terlibat melalui fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Dan kewenangan penangkalan di sini sangat luas ya, dengan menjalankan operasi-operasi yang tadi dan terkait dengan operasi lainnya juga nggak ada definisinya. Tadi sudah disebutkan di dalam undang-undangnya sendiri itu nggak ada istilah penangkalan, yang ada pencegahan. Dan itu kewenangannya di BNPT bukan TNI. Nah, penangkalan ini jenis apa lagi gitu? Yang ini juga nggak sinkron antara rancangan Perpres dan undang-undang gitu. Dan kalau di dalam tata peraturan perundang-undangan di negara kita, kalau ada peraturan di bawah yang kemudian bertentangan dengan peraturan di atasnya, tentu saja kemudian yang dipakai adalah peraturan yang di atasnya. Nah, potensi itu ada di dalam tidak adanya sinkronisasi antara Perpres dengan undang-undang ini ada. Lalu terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Tadi juga sudah disebutkan bahwa antara lembaga yang berwenang tadi sistem peradilan pidana dengan lembaga yang berwenang dalam sistem hukum pidana dengan TNI, polisi, jaksa, pengadilan gitu ya, dalam konteks ini kemudian hakim yang mengadili dengan peradilan pidana, kemudian lembaga pemasyarakatan. Nah, ini bisa jadi kemudian tumpang tindih dengan TNI karena tadi tidak diatur dengan jelas di undang-undangnya. Terus tadi juga saya disebutkan tentang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain ya di luar APBN, padahal kalau kita tahu di dalam undang-undang di TNI-nya sendiri tadi juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
itu bahwa sumber-sumber pendanaan TNI ini hanya berasal dari APBN gitu. Tentu saja ini akan bermasalah pada problem akuntabilitas, potensi terjadi penyimpangan dan juga beban anggaran baru di daerah seperti itu. Nah, di dalam Perpres juga diatur pelibatan TNI dapat dilakukan hanya melalui keputusan Presiden tanpa ada pertimbangan di DPR. Padahal di dalam undang-undangnya di situ disyaratkan di Undang-Undang TNI disyaratkan bahwa pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang salah satunya adalah tindak pidana terorisme hanya dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara, dalam hal ini keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR. Ini bertentangan lagi. Jadi potensi kemudian ada ketidaksinkronan antara Perpres dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme itu sendiri sudah muncul di sini begitu. Lalu pertimbangan lain yang kita juga bisa gunakan untuk pelibatan TNI dalam draft Perpres itu dalam penanganan terorisme, tentu saja kita lihat bahwa pemahaman masyarakat mengenai aksi teror itu masih jumbuh dengan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya pernah punya pengalaman kebetulan mendampingi korban aksi teror. Waktu itu di gereja Santa Litwina Bedok di DIY di Yogyakarta. Kebetulan wilayah dari gereja ini tuh dulunya adalah orang-orang di sini nih memang belum beragama. Lalu kemudian datang di situ seorang misionaris, kemudian dia mengajar agama, lalu membangun gereja Katolik di situ. Nah, sampai sekarang kondisinya masih sangat multikultur seperti itu. Di dekatnya kemudian di wilayah gereja ada wilayah yang kemudian umat muslimnya juga sangat kuat. Nah, gereja ini tuh menjadi tempat pertemuan kondisi kultur yang sangat beragam. Ketika kemarin lalu kemudian diswitchkan sedikit saja kemudian ke dalam tindak pidana yang kemudian berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, saya yakin kemudian akan sangat rawan muncul konflik horizontal di situ. Maka kemudian ketika melakukan melakukan pembelaan kepada korban, kebetulan juga berkesempatan kerjasama dengan Densus 88 dan juga jaksa. Waktu awal kita koordinasi dengan kepolisian di Polres Sleman dan di Polda DIY, kami awalnya mau jadi pidana biasa, penganiayaan gitu, karena ada beberapa korban yang terluka. Tapi kemudian kita sounding bahwa ini kita harus tegas nih, harus mau bilang kalau ini aksi teror. Kenapa? Karena kalau kemudian kita hanya bilang ini penganiayaan, dibawa ke isu KBB, tawur ini, pasti akan sangat rawan konflik horizontal. Nah, kondisinya tuh se-complicated itu gitu, di Indonesia masih ada fenomena-fenomena semacam itu. Artinya kemudian kalau ini ada pelibatan TNI dalam konteks tadi ya, pelibatannya adalah penanganan di terorisme, pencegahannya juga dilibatkan gitu, tadi penangkalan, dan pendekatannya lalu kemudian represivitas, ya kita bisa bayangkan kekhawatiran-kekhawatiran itu akan terjadi. Nah, aksi teror ini juga melibatkan jaringan yang luas, rentan juga terhadap stigma ya, terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan kemudian tadi yang saya sebut beberapa kali potensi penyalahgunaan kewenangan untuk melibas segala aktivitas perorangan maupun kelompok yang dianggap bertentangan dengan penguasa, termasuk di dalamnya kelompok radikal dan fundamentalis, ini bisa jadi teror baru yang dilakukan negara terhadap masyarakat gitu, dan pastinya akan ada potensi pelanggaran HAM kalau kemudian penanganannya dengan cara-cara yang sangat represif gitu. Ini yang kita khawatirkan bersama. Tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa narasumber sebelum saya. Dan juga kalau kemudian TNI dilibatkan dalam penanganan, tentu saja mengindikasikan adanya distrust terhadap kinerja kepolisian ya sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum pidana untuk mencegah dan menangani aksi teror gitu. Saya tahu sendiri bagaimana kemudian sebetulnya Densus 88 ini sudah sangat mumpuni untuk bisa melakukan pencegahan dan penanganan aksi teror.
waktu kami bekerja sama mereka sempat cerita bahwa wah ini kalau pengintaian itu bisa beberapa bulan loh Mbak gitu. Jadi kami sebenarnya udah tahu dari awal kalau kemudian ini ada. Cuman memang di undang-undangnya waktu itu kami masih pakai yang 2003 kalau nggak salah penegakannya, karena waktu itu masih dalam proses apa namanya ke Undang-Undang Nomor 5 ini. Nah, waktu itu mereka bilang kami tuh gregetan udah 3 bulan mengintai nggak boleh nangkep gitu ya. Nah, apa ya? Ini kan kemudian kalau ini saya bayangkan ketika kemudian ini dilakukan oleh TNI, apakah kemudian bisa sesabar itu gitu, bisa se-smooth itu gitu kayak dalam tindak penanganannya misalnya seperti itu. Kita tahu kita punya sejarah panjang juga beberapa penanganan yang dilakukan oleh TNI ya tidak akan melalui proses pengadilan bahkan seperti itu. Langsung eksekusi di tempat gitu bisa jadi seperti itu. Kemudian dengan fenomena-fenomena yang tadi saya sebutkan dan kemudian juga kita tahu kondisinya di negara kita seperti apa, artinya penanggulangan terorisme di sini tidak hanya melulu bersifat represif, tapi juga kita perlu penanganan bersifat persuasif dan preventif sehingga pelibatan lembaga dalam hal ini yang lebih kompeten itu bisa ada pendekatan-pendekatan kultural juga di masyarakat juga dilibatkan di dalam upaya-upaya pencegahan. Tentu saja ini lebih penting daripada kemudian pelibatan TNI di dalamnya. Kita masih punya banyak jalan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Araf, dan beberapa organisasi masyarakat sipil sekarang juga sedang melakukan tindakan pencegahan itu gitu ya dengan melakukan program-program deradikalisasi, kemudian keberagaman dan lain sebagainya gitu. Ini kerja berat, kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak gitu. Jangan sampai kemudian direduksi hanya karena keinginan-keinginan negara yang cenderung represif gitu ya untuk penanganan pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu sih harapan saya sebetulnya draft ini bisa dipertimbangkan kembali karena beberapa hal yang tadi cukup rawan gitu ya kalau kemudian Perpres ini diberlakukan gitu. Kalau dari sisi hukum tata cara atau kemudian tata urutan peraturan perundang-undangannya sendiri sebetulnya sudah menyimpangi beberapa undang-undang gitu. Nah, makanya coba ini bisa dikaji ulang gitu yang kita lebih mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi tentu saja dan juga konsisten pada tadi sistem pengadilan atau sistem pemidanaan yang juga sudah diatur di dalam undang-undang tindak pidana terorisme. Itu dulu mungkin Mbak Eli yang bisa saya sampaikan untuk pemantik diskusi, nanti bisa pemateri yang lain melengkapi. Terima kasih.